Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang konsep profesi guru sebagai tenaga pendidik dalam perspektif akademis dan yuridis. Anggota kelompok kami adalah Nabila Amanda Marsya, Prayoga Haji Pangestu, Dava Siva Amadea, serta Rizka Aulia Renanda. Makna dan jenis guru. Menurut UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sedangkan menurut Jamara dalam bukunya yang berjudul Psikologi Belajar, menjelaskan guru adalah seorang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik atau tenaga profesional yang dapat menjadikan murid-muridnya untuk merencanakan, menganalisis, dan menyembuhkan masalah yang dihadapi. Jenis guru. Jenis guru dibagi menjadi 3. Yang pertama ada guru bimbingan konseling, yaitu mediator sekolah dan wali murid yang memenuhi kebutuhan psikologis siswa. Yang kedua, guru mata pelajaran, yang bertanggung jawab langsung dengan subjek pelajaran, mengajar dan mengawasi murid pada satu mata pelajaran yang dia punya. Ketiga, ada guru kelas, yang menjadi wali kelas dan dapat menjadi guru mata pelajaran. Pada dasarnya, tugas guru dikelompokkan menjadi 3. Pertama, bidang profesi, yaitu mendidik, mengajar, dan melatih. Yang kedua adalah bidang kemanusiaan, yaitu menjadikan dirinya orang tua kedua bagi murid di sekolah. Ketiga, bidang kemasyarakatan, berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu ada tugas guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menjelaskan tugas guru dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah mendidik. Mendidik dengan artian mengajak, mendukung, dan memotivasi orang lain untuk melakukan suatu tindakan positif dan bermanfaat hingga terbentuk suatu kebiasaan dan keteladanan. Kedua, mengajar. Mengajar menurut Muhammad Ali pada tahun 1992 adalah upaya yang disengaja dalam rangka memberi kemungkinan bagi siswa untuk terjadinya proses belajar sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Ketiga adalah membimbing. Membimbing adalah memberikan bantuan yang bersifat menunjang terhadap siswa yang sedang melaksanakan sebuah tugas dan mengajari siswa dari kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Keempat, ada mengarahkan. Mengarahkan dimaksud dengan kegiatan yang dilakukan guru agar peserta didik mengikuti apa yang harus dilakukan dan tercapainya sebuah tujuan. Kelima, ada melatih. Melatih menurut Syarif dalam Trigo Media 2008 adalah suatu proses kegiatan untuk membantu orang lain dalam mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Lalu ada menilai. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Dan terakhir, mengevaluasi. Mengevaluasi adalah proses menentukan nilai suatu hal berdasarkan acuan tertentu dengan tujuan tercapainya hal tertentu. Fungsi guru. Pada dasarnya, fungsi guru dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah instruksional, yang artinya merencanakan dan melaksanakan program pengajaran. Lalu ada edukasional, yang mengarahkan siswa menuju kedewasaan dan yang berkepribadian sempurna. Lalu ada manajerial, menjaga dan memelihara lingkungan kelas agar mendukung kegiatan belajar mengajar. Kualifikasi dan kompetensi guru. Kualifikasi adalah persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kualifikasi akademis pendidikan atau guru adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun 4 kompetensi guru yang harus dimiliki sebagai agen pembelajar. Pertama adalah kompetensi pedagodik, kedua adalah kompetensi kepribadian, ketiga adalah kompetensi profesional, dan keempat adalah kompetensi sosial. 8 kriteria kemampuan dalam kompetensi profesional menurut User Usman. Yang pertama, penguasaan bahan pelajaran.
Yang kedua, pengelolaan program pembelajaran. Yang ketiga, pengelolaan kelas. Keempat, penggunaan media dan sumber belajar. Kelima, penggunaan metode pembelajaran. Keenam, penugasan landasan kependidikan. Ketujuh, pengelolaan interaksi proses pembelajaran. Dan yang terakhir, penilaian prestasi siswa. Kompetensi profesional tersebut menjadi acuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen pembelajaran. Penguasaan bahan atau materi pembelajaran merupakan salah satu peran guru dalam proses pembelajaran, yakni sebagai demonstrator. Namun demikian, pelaksanaannya tidak berarti guru harus mendominasi proses pembelajaran dan berperan sebagai sumber sentral pengetahuan bagi siswa. Selanjutnya, ada profesionalitas. Guru yang profesional adalah mereka yang memiliki sikap atau attitude dan tidak hanya terbatas pada penguasaan suatu teknik semata. Profil profesi guru yang profesional adalah memiliki sikap dan kepribadian yang matang dan berkembang, kompeten secara substansial dan secara operasional, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki komitmen serta pengembangan profesi secara berkelanjutan. Dalam UU RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen tersurat, prinsip profesionalitas, profesi guru adalah bidang pekerjaan yang harus dilaksanakan secara profesional dan upaya pemberdayaan profesi. Untuk itu, maka guru profesional harus mengetahui dan harus melaksanakan prinsip-prinsip profesionalitas dan selalu berusaha untuk memperdayakan profesi guru. Selanjutnya, ada 9 prinsip profesionalitas yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh guru. 1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksananya tugas keprofesionalan. Lalu yang keenam, ada memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Yang ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Yang ke-8, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dan yang terakhir, memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Lalu ada tugas profesi guru. Guru berperan sebagai pengganti orang tua di sekolah yang tugasnya mengarahkan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan dan menjadikan mereka menjadi manusia seutuhnya melalui teladan yang bisa dicontoh, semangat atau dorongan untuk menjadi yang lebih baik, dan bimbingan atau arahan agar selalu pada jalur kebenaran dalam mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Peran guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama, sebagai sumber belajar, yaitu tempat peserta didik menggali atau mengambil pelajaran. Kedua, ada fasilitator, yaitu memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pengelola pembelajaran, yaitu menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman melalui pengelolaan kelas. Kemudian ada demonstrator, yaitu mempertunjukkan kepada siswa tentang segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan paham terhadap pesan atau informasi belajar. Kemudian ada sebagai pembimbing, yaitu membimbing siswa agar dapat menentukan berbagai potensi yang dimilikinya sebagai bekal mereka. Kemudian membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka. Lalu ada sebagai motivator, yaitu menumbuhkan potensi belajar siswa untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Terakhir, ada sebagai penilai, yaitu mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan untuk mengetahui atau menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ada kode etik guru. Kode etik merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab kode etik adalah aturan-aturan untuk bertingkah laku, sehingga pada profesi apapun tentu memiliki kode etiknya masing-masing. Apalagi, kode etik merupakan salah satu syarat untuk sesuatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi. Berikut ini adalah kode etik seorang guru. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
Kemudian, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Kemudian, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan bertanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Kemudian, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Kemudian, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Selanjutnya, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang terakhir, guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Sekian presentasi video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Tak luput kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.